perilaku yang menyebabkan hilangnya rasa bahagia di rumah tangga. Jadi ada perilaku-perilaku yang sesungguhnya dimiliki oleh setiap orang berumah tangga, dan pada suatu waktu perilaku itu bisa meruntuhkan dan bahkan pengaruhnya dapat menyebabkan hancurnya kebahagiaan seseorang. Di ayat yang kita bacakan tadi terkait dengan nusyuz. Nusyuz adalah istilah yang mungkin sering kita dengar terkait dengan bagaimana perilaku seorang perempuan atau seorang istri terhadap suaminya. Dan nusyuz juga sesungguhnya dalam kajian hukum Islam tidak hanya bagi perempuan, laki-laki pun juga melakukan itu. Nusyuz kalau dalam akar katanya itu memang maknanya adalah sesuatu yang tinggi atau menonjol. Dalam istilah itu, nusyuz itu adalah perilaku seorang perempuan yang menyebabkan kedurhakaan dia, atau suatu kedurhakaan yang menyebabkan tidak senangnya suaminya kepadanya. Nusyuz yang sering kita dengar itu adalah pembangkangan perempuan atau perempuan yang melawan kepada suaminya. Nah, dalam pandangan ulama mazhab, yang kategori nusyuz yang sering kita dengar dalam kajian-kajian terkait dengan rumah tangga, memang ada dampak yang luar biasa, yaitu ketika seorang perempuan yang melakukan kedurhakaan atau pembangkangan kepada suaminya, ini adalah perilaku yang sesungguhnya akan mendatangkan sebuah kehancuran dalam rumah tangga. Bapak dan Ibu, kajian tentang perilaku inilah yang berkembang hari ini. Kita melihat akibat-akibat perilaku yang menyimpang dari apa yang seharusnya dilakukan oleh laki-laki dan juga termasuk perempuan. Hari ini berkembang. Menurut para peneliti psikologi keluarga, ternyata ada kaitannya dengan perilaku yang dilakukan oleh seorang perempuan terhadap pasangannya. Salah satu yang dikategorikan nusyuz itu adalah dalam kajian keluarga itu adalah perempuan menolak. Jadi penolakan perempuan terhadap ajakan suaminya. Ini adalah nusyuz. Jadi perempuan menolak atas ajakan suaminya tanpa alasan syar'i. Jadi ketika seorang perempuan atau seorang istri diajak oleh suaminya untuk melakukan sesuatu yang disenangi atau disukai oleh suaminya, ditolaknya tanpa alasan yang jelas, maka ini adalah nusyuz. Mungkin sederhana, mungkin kita melihat biasa saja ada penolakan, tetapi ternyata dalam kajian psikologi, penolakan perempuan ketika diajak oleh suaminya itu tidak hanya sekedar penolakan yang melahirkan ketidaksukaan biasa saja, tetapi ada dampak psikologis yang dalam yang akan timbul dari sebuah penolakan perempuan terhadap ajakan suaminya. Di waktu muda, pasang-pasang muda nih Bu, pasang-pasang muda itu kan
kebutuhan terhadap hubungan suami istri itu sangat menggebu-gebu di waktu muda. Sama laki-laki dan perempuan sama-sama memerlukan itu. Tetapi ketika telah bertambah usia, di atas usia 50, seorang perempuan sudah mulai hilang atau sudah mulai reda keinginannya. Nah, di saat yang sama suaminya tetap memiliki keinginan yang seperti dia muda. Walaupun frekuensinya tidak selalu seperti ketika dia muda, tetapi tetap ada keinginannya. Nah, ketika seorang perempuan menolak ajakan suaminya ketika itu, maka seorang suami akan merasakan kekecewaan luar biasa. Apa sebabnya? Kalau ketika muda dia mungkin boleh saja berpikir akan mencari yang lain atau mencari apapun. Tetapi ketika dia sudah berusia, lah tua-tua, kalau di tua-tua, laki-laki yang tua-tua, ini ketika ditolak dalam psikologi perkawinan, yang timbul pertama itu adalah apa yang disebut dengan inferior namanya, yaitu perasaan rendah diri. Jadi merasa rendah. Jadi seorang laki-laki ketika ditolak oleh istrinya, ketika dia mengajak istrinya, mengajak ke kamar oleh istrinya, kemudian istrinya menolak, maka yang timbul adalah rasa rendah diri, inferiority namanya. Rasa rendah ini menyebabkan dia berpikir bahwa dia sudah tidak berguna lagi. Dia sudah tidak lagi kuat dan hebat. Dia berpikir dia sudah tidak punya kekayaan yang banyak lagi yang akan diberikan kepada pasangannya, sehingga dia ditolak dan dia merasa rendah. Ini adalah sikap perilaku nusus yang sangat berbahaya sekali sesungguhnya, yaitu menolak ajakan suami. Ada seorang istri yang usianya juga di atas 50 menikah dengan seorang duda, yang duda ini umurnya mungkin sudah lebih dari 60 tahunan. Ketika istrinya ini menolak ajakan suaminya, karena istrinya berpikir dia tidak bisa selalu seperti itu karena dibatasi oleh mood atau keinginan, atau dibatasi oleh dia usianya yang rasanya sudah tua dan kondisi fisiknya. Ketika itu laki-laki ini mengatakan sekali ditolaknya, hampir saja dia meninggalkan istrinya dengan menyatakan talak. Tetapi karena emosi, mungkin secara emosi, karena dalam hukum talak itu tidak jatuh kalau diucapkan secara emosional. Kenapa ini bisa terjadi? Karena bagi laki-laki itu ternyata dia meninggal istrinya dan dia menikah lagi, salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan kepuasan atau penyaluran kebutuhan biologisnya. Tetapi ketika ditolak oleh istrinya, maka dia merasakan rendah harga dirinya. Ini yang pertama, ini akibat yang buruk yang ditimbulkan oleh sifat yang menjadi perilaku perempuan yang durhaka kepada suaminya, yang kita sebut dengan nusus atau membangkang. Makanya ada hadis-hadis yang sering kita dengar, perempuan yang apabila diajak oleh suaminya, kemudian dia menolak, kemudian dia dikutuk sampai esok harinya oleh malaikat. Dan ini menggambarkan betapa perilaku itu adalah
perilaku yang membahayakan bagi suaminya, itu zul. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, ini kajian ini ternyata dalam psikologi perkawinan penting disampaikan karena usia yang sudah tua terjadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dalam suasana usianya yang telah bertambah, tetapi keinginan secara biologis tidaklah hilang begitu saja. Tetapi perempuan, dia bisa menggantinya dengan berbagai kesibukan yang lain. Maka akibat yang kedua timbul adalah tertekan atau juga disebut dengan depresi, merasakan goncangan kejiwaan luar biasa, di mana dia berputus asa dalam keadaannya. Di saat inilah seorang laki-laki nyaris kadang-kadang tidak lagi bisa tampil biasa-biasa saja, atau tidak biasa-biasanya bisa, ya katakanlah perilakunya yang dilakukannya sehari-hari tidak bisa lagi seperti biasa, karena dia merasakan kekecewaan atas kondisi keadaannya. Ini di bawah atau dia lebih tinggi daripada rasa rendah diri tadi. Nah, yang ketiga yang berbahaya itu ini yang disebut dengan penyimpangan perilaku atau patologi. Seorang laki-laki ketika telah bisa terbebas dari tekanan dan mencari kompensasi yang lain, dan biasanya dia mulai menikmati atau mulai merasakan ada jalan keluar dari masalah yang dihadapinya, Bapak dan Ibu-ibu, maka inilah yang saya katakan bahaya terbesar dalam hidup seorang laki-laki itu, apabila dia mencari kompensasi. Ini belum lagi mencari pasang lain, tetapi mencari hal-hal lain yang menyenangkan dirinya. Salah satunya itu adalah ini yang terjadi dalam berbagai kasus di rumah tangga yang kita sebut dengan apa namanya ini, yaitu kejahatan seksual terhadap anak, pedofilia. Ini ketika banyak orang-orang tua yang hari ini terlantar kebutuhannya, baik disebabkan oleh penolakan oleh istrinya ataupun ditinggalkan oleh pasangannya yang kemudian tidak menikah, maka ada yang mereka berdekat-dekat dengan anak-anak, dekat dengan cucu-cucunya, atau dekat dengan tetangga-tetangganya, anak tetangga, cucu tetangganya, dan melakukan kontak sosial, dan hubungan akhirnya adalah menyebabkan perilaku yang menyimpang dilakukan oleh seorang orang tua. Seorang teman saya yang kebetulan dia ada masalah dengan hukum, dia kemudian ditahan, kemudian dia bertemu dengan orang-orang tua yang seusia dia, yang usianya 60 ke atas. Kemudian ada beberapa orang tua yang masuk secara bersamaan dengan kasus yang sama, yaitu kejahatan seksual terhadap anak kecil. Setelah ditanya oleh teman ini, apa sebabnya mereka sampai ke situ? Salah satunya inilah, karena selalu ditinggalkan oleh pasangannya, sehingganya tidak tersalurkan kebutuhan biologisnya. Kemudian sebagai penggantinya, dia bermain-main dengan anak-anak kecil. Dan inilah kejahatan yang hebat hari ini. Penyimpang perilaku ini, kalau dalam skop yang lebih luas, bisa saja dia menjadi seorang yang menjadi kakek-kakek yang melakukan kejahatan, pemerkosaan dan sebagainya. Ataupun juga kalaupun dia atau cinta atau menyukai sejenisnya dan sebagainya, dan ini diawali dengan adanya pembangkangan, adanya semacam ketidakpatuhan dari seorang istri
terhadap suaminya. Bapak dan Ibu, ini adalah nusus yang oleh ulama adalah perilaku yang menyebabkan seorang laki-laki bisa saja menghentikan pemberian nafkah kepada istrinya kalau ini dilakukan terus-menerus, membangkang terus-menerus. Salah satunya ini yang terberat. Ada 4 nusus itu. Yang pertama, menolak ajakan suami tanpa alasan syar'i. Tapi kalau alasan syar'i boleh kalau ada alasan yang tepat. Contohnya dalam keadaan sakit, diajak oleh suami, maka ketika itu suami harus memahami ada uzur syar'i yang menyebabkan dia bisa menghindar untuk melakukan ajakan suaminya. Tetapi tanpa itu, maka tentu pasti bahwa seorang istri harus mempertimbangkan, berarti dia akan menghancurkan keluarganya, bahkan tentu akan menghancurkan hidup pasangannya. Karena tidak hanya dia akan rusak secara psikologinya, tetapi juga dia akan merusak orang lain. Inilah akibat nusus. Makanya Allah Subhanahu wa taala dengan keras mengatakan bahwa nusus itu adalah perilaku yang sangat tercela, durhaka bagi seorang perempuan. Kenapa seorang perempuan harus taat kepada suaminya? Karena suaminya lah yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan, memberikan nafkah dan mendidiknya. Maka dia harus taat kepada suami apapun ajakannya. Bahkan kata Nabi, kandaikan ada permintaan itu di atas onta, maka berikan. Begitu. Kenapa? Karena ini akan menimbulkan bahaya kalau ditolak. Bapak Ibu sekalian, memang akhir-akhir ini banyak perilaku aneh, banyak perilaku-perilaku yang tidak normal dilakukan oleh orang-orang tua. Salah satu sebab yang menyebabkan terjadinya perilaku itu karena tidak sempurnanya kebutuhannya dicukupi oleh pasangannya. Ini menyebabkan perilaku penyimpangan yang menyebabkan lingkungan di mana dia berada terancam semuanya. Ini tidak saja dialami oleh orang-orang yang tidak beragama. Jadi orang beragama pun ini bisa melakukan seperti itu. Dan pengaruh bagi kalau itu dilakukan oleh perempuan, kalau perempuan yang tidak diacuhkan akan berpengaruh terhadap anak kecilnya, terpengaruh kepada bayinya, terpengaruh kepada anak-anaknya yang akan dibesarkannya. Dan dia akan menjadi pencipta sesama jenisnya. Ini yang luar biasa, gawat dan dahsyat yang ditimbulkan oleh penolakan-penolakan, baik penolakan oleh seorang istri ataupun juga penolakan oleh suami. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka yang kedua adalah yang termasuk perilaku yang akan menghancurkan rumah tangga itu, yang kita sebut dengan nusus tadi, adalah keluar tanpa izin atau tanpa alasan untuk pergi ke tempat yang dilarang. Jadi seorang perempuan kalau keluar rumah harus minta izin. Ini prinsipnya. Kalau seandainya ke tempat yang biasa yang dia yakin suaminya tidak akan marah, ini tidak perlu minta izin sesungguhnya. Tetapi kalau seandainya ada tempat yang baru yang barangkali mungkin akan dipertanyakan oleh suaminya, maka perlu minta izin. Contohnya kalau PKK Dai sebentar membeli gula atau membeli sabun, itu tidak perlu minta izin sesungguhnya seperti itu. Tetapi kalau seandainya kita pergi ke tempat yang belum tentu suami kita senang, maka kita harus minta izin. Ada sebulan yang lewat ini ketika saya masih kepala KUA, jadi ada seorang istri
ketika dia ingin baralek ke tempat temannya, baralek di baralek, dan kemudian temannya ini mungkin teman baik lah mungkin, dan dia diundang, suaminya tidak mau pergi karena dia tidak suka dengan temannya itu, teman istrinya ini. Tetapi karena hubungan dia baik dengan orang yang mengundang, istrinya juga pergi. Tidak ada salahnya rupa. Kemudian pulang dari tempat baraleko, dikata-katai dia oleh suaminya karena dia dianggap musuh. Dan dia bertanya kepada saya, apakah saya termasuk seperti itu, Pak? Karena suami saya mengatakan saya seperti itu, karena saya serba salah. Karena yang mengundang ini orang yang selama ini dekat dengan saya. Dan kalau tidak saya datang, saya akan merasa segan. Tetapi suami saya tak suka kepadanya. Jadi mana yang harus saya lakukan? Nah, ini kalau dia keluar rumah seperti ini, dia tanya dulu kepada suaminya, apakah suaminya suka dengan itu atau tidak. Apalagi tempat dia pergi ini bukan dekat, artinya perlu pula ke sana berkendaraan dan memakan waktu. Akhirnya suaminya sangat marah sekali. Dan inilah perilaku. Akhirnya terjadi apa? Suaminya benar-benar sangat marah sekali. Dan kemudian ya mungkin mereka masih punya apa, dan suaminya kata, kalau seandainya saya masih muda, katanya, sudah saya tinggalkan kamu, katanya. Gitu. Artinya begitu menyakitkan bagi seorang suami kalau kata-katanya tak ditaati, perintahnya tidak ditunaikan, hilang harga dirinya sebagai seorang suami. Saya perintahkan tidak boleh ke sana, dan istrinya bergegas bersikap ke sana. Dan dia menganggap perbuatan baik menghadiri undang itu kan juga wajib, katanya. Tetapi ketika tidak mendapat izin dari suami, apapun itu, ini tentu tidak menyenangkan hati suami, tidak akan mendapatkan ridho dari suami. Jadi kalau ada kawan-kawan yang pai apapun itu, pai barangkali sama-sama atau kawan kumpul reunian, kalau tidak suka suaminya, tidak suka suami kita, jangan, karena itu adalah akan meruntuhkan wibawanya sebagai seorang pemimpin, akan menyebabkan dia tak tenang, hilang harga dirinya. Di saat itulah seorang laki-laki merasakan bahwa dia tak dihargai. Kemudian kalau minta izin, kalau kata anak ibu, jangan dikecean kapai pagi itu saja. Ada orangnya kapai kapadang, nyoba kame lah kame. Kapai itu baru isabian maksudnya kapai kapadang mencari anak atau mencari cucu. Jangan seperti itu. Harus jauh sebelum keberangkatan minta izin dulu. Kalau izin sudah dapat, baru kita berangkat. Dan dia katakan bisa saja, ini kawan mencari anak awak, mangalo dilarang-larang. Tidak seperti itu. Jadi yang kedua, perilaku perempuan yang tergolong khusus itu, yang membahayakan rumah tangga itu, adalah ketika dia keluar rumah ke tempat sesuatu yang belum tentu disetujui oleh suaminya, dia pergi tanpa izin. Ini termasuk nusyuz. Yang ketiga, oleh ulama mazhab, yang termasuk nusyuz itu adalah yaitu istri meninggalkan kewajiban syariatnya. Jadi ketika perempuan sudah diajari oleh suaminya untuk beribadah dan dia tinggalkan kewajiban itu, maka itu juga termasuk pembangkangan terhadap suami. Maka itu juga tergolong kepada nusyuz, yaitu membangkang atau durhaka kepada suami. Bapak dan Ibu, hari ini kita melihat bahwa seorang suami tidak suka kepada istrinya
yang tidak berjilbab. Sementara istrinya tetap bersikeras untuk memakai jilbab sesuai dengan kehendak hatinya. Bahkan ada suami yang mengajak istrinya untuk memakai niqab atau bercadar menurut keinginan suaminya. Nah, ketika telah diajar seperti itu, seorang perempuan walaupun selama ini dia tidak pernah kenal dengan itu, tetapi kalau itu yang diyakini oleh suaminya, maka disinilah perlu dia bersabar mentaati ajaran agama yang diyakini oleh suami. Karena banyak hari ini perempuan yang tidak sejajar, tidak sekafaah dengan suaminya. Suaminya mengaji di tempat A, istrinya mengaji di tempat B. Kemudian ketika ada keyakinan suaminya yang berbeda, dia tak ditaati, terjadi pertengkaran. Maka melanggar syariat yang telah ditetapkan oleh agama sesuai dengan keyakinan, apabila dilanggar, ini juga termasuk nusyuz. Kemudian yang terakhir, ini adalah tidak berpenampilan. Ini juga seperti apa yang diinginkan oleh suaminya. Ini juga tidak berpenampilan, ini maksudnya banyak perempuan-perempuan yang ketika penampilannya luar biasa ketika keluar rumahnya, tetapi tidak berpenampilan seperti itu untuk menyenangkan suaminya. Dan ini adalah perilaku nusyuz juga. Jadi membangkang ketika di rumah seorang istri yang seharusnya memakai pakaian yang disukai oleh suaminya, dan ternyata istrinya lebih suka memakai apa yang dia inginkan saja tanpa mempertimbangkan apakah suaminya suka atau tidak. Maka di sini juga termasuk nusyuz. Bapak Ibu sekalian, nusyuz ini adalah pembangkangan, kedurhakaan seorang istri kepada suaminya, di mana dia menolak patuh untuk menuruti perintah, menuruti ajakan, menuruti ajaran yang telah dibuat oleh suaminya. Maka ketika seorang perempuan telah diambil oleh suaminya dengan hak, dengan perkataan ijab kabul, maka mulai saat itu maka dia rela diatur oleh suaminya, dan dia bersabar akan beratnya aturan yang dibuat oleh suaminya itu. Bapak dan Ibu, kita sadari bahwa kondisi akhir-akhir ini munculnya pertikaian, pertengkaran di tengah rumah tangga ada yang disebabkan oleh persoalan seorang istri selalu berpenampilan baik ketika bertemu dengan kawan-kawannya, tetapi dia berpenampilan biasa-biasa saja ketika bersama suaminya. Ini kadang-kadang membuat suaminya curiga. Kalau pergi jo kawan-kawannya, pergi acara sobok-sobok jo kawan-kawan, dan banyak kali pakaian-pakaian indah yang dipakai, tapi ketika pergi bersama suaminya, dia tidak memakai pakaian yang seperti itu, yang membahagiakan dan membanggakan suaminya. Maka timbul pertengkaran, timbul percecokan, karena perempuan yang seperti ini tidak selalu mempedulikan apakah penampilan yang dia pakai itu disukai atau disenangi oleh pasangannya. Kemudian apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi ini semua? Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang kita bacakan tadi ada tiga pula ketika seorang perempuan yang durhaka, membangkang ataupun tidak patuh kepada suaminya, maka ada tiga yang harus dilakukan oleh seorang suami kepadanya agar dia bisa berubah. Ini adalah perintah Allah dalam surah An-Nisa ayat 34 yang kita bacakan tadi. Yang pertama adalah fa'izuhunna. Yang pertama adalah nasihati dia. Jadi seorang suami ketika melihat ada istrinya yang tidak patuh dan dia katakan bahwa apa yang dilakukan itu salah dan kelak tidak akan mendapatkan ridho dari suami,
dan ridho suami itu kalau tidak diperoleh tidak akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dinasihati, karena perempuan adalah makhluk yang lembut. Kalau mampu kita menasihati dengan elok-elok, maka dia bisa memahami bahwasannya apa yang dia lakukan itu salah, apa yang dia lakukan itu tidak benar. Kita nasihati dia agar dia bisa kembali ke jalan yang benar. Jadi nasihati. Bagaimana cara menasihati yang baik? Ya tentu dengan bil hikmah, dengan bijaksana. Dengan bijaksana. Kita tahu mengajak orang itu tidak bisa senantiasa berubah sedemikian rupa, dengan bijaksana. Bijaksana, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu itu dengan bijaksana, dengan cara yang tepat. Kok dia suruhnya memakai jilbab, jilbabnya cieknya wan, atau disuruhnya memakai jilbab enggak ada syar'i, tapi jilbab syar'inya itu kayak itu ya, dan sebagainya. Tentu difasilitasi dengan cara yang ini bijaksana. Tidak memerintah, tetapi tentu memfasilitasi apa yang kita perintahkan. Yang kedua, wahjuruhunna, yaitu kalau dia masih membangkang, lah dinasihatinya, lah diajak elok-elok, lah diberikan pelajaran dengan cara yang baik, dengan cara yang bijaksana, masih juga dia membangkang, kita lakukan adalah pisahkan dari tempat tidurnya, atau bahasa awaknya pisah ranjang dengannya, dan dia akan mengetahui bahwa kita sedang memberikan pelajaran kepadanya, kita ingin mengubahnya, maka kita tahan diri kita agar dia sadar kembali. Bapak dan Ibu sekalian, pelajaran seperti ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kepada kita agar kita semua memahami bahwa kesalahan dilakukan oleh anggota keluarga kita tidak boleh dibiarkan. Harus ada penegakan aturan atau penegakan hukum yang jelas di sana. Kalau salah, dinasihati. Kalau tidak mempan dengan nasihat, maka pisahkan. Pisahkan tempat tidur dengannya. Setelah ini kita lakukan, kalau seandainya seorang perempuan merasakan bahwa yang selama konyo tidur dekat suaminya, bersama dengan suaminya, tiba-tiba nyo akan ditinggalkan, tentu nyo akan berpikir suatu saat suaminya mungkin akan pergi selamanya dengannya. Kalau kini hanya sabanta, hanya tapi masih sarumah, tapi suatu saat dia akan berpikir, andaikan dia tetap bertahan dengan kesalahannya, ya tentu suaminya akan meninggalkan dia selamanya. Dan tentu disinilah perempuan berpikir balik balahan, mainok manongan. Kalau seandainya masih sayangnya kepada suaminya, masih cinta dia kepada suaminya, cinta dengan keluarganya, tentu dia akan mendapatkan pelajaran dari peristiwa itu. Kemudian yang ketiga baru, ya kalau yang ketiga tidak juga mempan, maka pukullah dia. Wadribuhunna. Jadi memukul di siko, iko yang perlu awak jelaskan Bapak dan Ibu, karena memukul dalam bahasa Quran ini yang dipahami oleh orang adalah melakukan tindakan kekerasan. Sesungguhnya banyak penjelasan-penjelasan hadis ini disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari Aisyah, perkara memukul ini bukan memukul yang meninggalkan bekas. Bukan memukul yang akan menyebabkan sakit yang luar biasa, tetapi memukul dalam pengertian memberikan hukuman, ya, dengan pukulan yang bisa menyadarkan dia dan tidak lagi menyebabkan dia akan mengulangi perbuatan yang salah itu. Tetapi apabila kita pukul dengan yang keras, tentu kita akan menyakiti dia, dan tentu akan membuat dia dendam kepada kita.
Dan ini tidak dibenarkan, apalagi dalam hukum positif. Apabila awak melakukan menampar orang rumah, walaupun orang rumah awak seorang, kalau kesalahannya, maka kalau diadukan, maka akan ada pelanggaran hukum yang disebut dengan KDRT. Nah, Islam juga seperti itu. Jadi pemukul disiko oleh ulama, sebab Nabi sekalipun tak pernah memukul, kata Aisyah, Nabi tak pernah memukul istri-istrinya, tak pernah memukul pembantunya. Tak pernah Nabi. Walaupun Al-Quran mengatakan boleh memukul, tetapi Nabi tak pernah mempraktekkannya. Tetapi makanya ulama mengatakan pukul yang dimaksud tidaklah mengeluarkan bekas, menimbulkan bekas, apalagi sampai berdarah, apalagi sampai memukul wajah dan mukanya. Itu sebuah kekeliruan di dalam memahami makna memukul tadi. Jadi ibu-ibu, kalaulah dilapia dek abang awak, enggak, dek salah awak, itu adalah peringatan terakhir itu. Peringatan terakhir itu. Kalau enggak yang mempan itu lain, tentu hak-hak awak sebagai istri bisa saja dihentikan oleh suami kita. Dan tentu bisa saja suami kita meyakini bahwa dia tidak lagi dihormati sebagai seorang imam di rumahnya, sebagai seorang pemimpin di rumah tangganya. Ya, tentu dia akan mengatakan bahwa mungkin jalan terbaik untuk itu, tentu dia akan mencari jalannya sendiri dan kita mencari jalan kita sendiri. Ini dalam perspektif nusus yang dilakukan oleh seorang istri. Artinya pembangkangan istri kepada suami, di mana suami adalah pemimpinnya. Tetapi sebaliknya juga harus tahu kita bahwa apa? Yang nusus itu dalam hukum Islam juga seorang suami juga pernah nusus kepada istrinya. Apa itu? Ketika suami tidak taat kepada Allah dalam hal menafkahi dan mendidik istrinya. Jadi salah-salahnya istri, maka kesalahan pertama akan dibebankan juga kepada suaminya. Kenapa? Adakah dia mengajarkan istrinya bagaimana cara beribadah? Adakah dia mengajarkan istrinya bagaimana menjadi seorang muslimah yang baik? Dan ini tugas seorang. Atau ketika dia larang istrinya, sementara di sisi lain dia tidak mencukupi keperluan istrinya. Bagaimana istrinya tidak kadang-kadang melawan kepadanya? Karena sebagian dari kebutuhan rumah tangga itu justru istrinya yang banyak. Ini yang kadang-kadang membuat seorang suami tidak sadar bahwa keseimbangan hak dia dari istrinya harus juga diimbangi dengan kewajiban dia terhadap istrinya. Jadi biarlah dia menjadi seorang suami yang tegas dan keras kepada istrinya dan tidak mau dilangkahi istrinya, tapi di sisi lain tugasnya sebagai seorang suami harus pula tahu bahwa dia berkewajiban untuk mencukupi semua keperluan istrinya. Kalaulah cukup semuanya dan tidak ada lagi alasan untuk seorang perempuan menusus atau melakukan pembangkangan terhadap suaminya, dan dia akan berpikir kalau membangkang kayak kau nak kadapik cari nan lain. Tetapi ketika seorang suami tidak memahami bahwa dia juga bisa melakukan kesalahan, maka inilah yang kadang-kadang kesalahan sebelah pihak selalu dilemparkan kepada perempuan, padahal tidak selalu perempuan yang salah. Bapak Ibu sekalian, barangkali ini kajian awal kita tentang hukum keluarga disampaikan kepada kami. Barangkali mungkin kita semua telah sering mendengarkan kajian-kajian tentang ini, dan mudah-mudahan ini akan bisa kita jadikan bagian dari perumahan kita, bahwa perilaku penyimpangan yang terjadi akhir-akhir ini tidak bisa dilepaskan dengan kesalahan yang dilakukan oleh seorang istri dan seorang suami di dalam mengelola rumah tangga mereka. Hari ini adalah fenomena yang tampak keluar memang adalah
kejahatan dan sebagainya. Tapi yang sesungguhnya terjadi adalah ternyata penataan rumah tangga syarat dengan kedurhakaan, kesalahan, serta pembangkangan terhadap ajaran-ajaran agama. Mudah-mudahan kita terhindar dari semuanya. Mudah-mudahan anak-anak kita terjauh dari perilaku penyimpang itu, lingkungan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi negeri kita agar terjauh pula dari musibah yang disebabkan oleh perilaku menyimpang dari masyarakat-masyarakat yang ada di sana. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.